Master the form, flow with the formless. Alright guys, kembali bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri Trading Wisdom dimana gue ingin bicarakan market tapi di luar daripada technical analysis. Gue tahu banyak di luar sana para trader yang masih pemula atau bahkan mungkin sudah lama berusaha untuk mencari-cari sebuah trading system dan kesulitan. Bukan hanya dalam penguasaan metodologi atau materi, tapi juga dari sisi lain, yaitu adalah dari sisi trading psychology. Oleh karena itu, gue bikin video playlist lengkap mengenai ini, namanya adalah Trading Wisdom. Klik link di atas ini, gue udah bikin playlist lengkapnya dari cukup banyak pengalaman yang telah gue alamin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram yang telah gue buat. Ya, oke guys, pada video kali ini gue akan menceritakan dan tips dan trik ya bagaimana kita menghack otak kita agar kita bisa mengerti lebih dalam tentang diri kita, dan juga tujuannya adalah untuk memperkuat diri kita secara trading psychology ya, psikologi trading menghadapi market, sehingga kita bisa menjadi trader yang lebih baik dan tidak dipengaruhi oleh fear dan greed terlalu besar gitu ya. Master the form, flow with the formless, itu sebenarnya pepatah dari Bruce Lee ya. Kaitannya dengan kungfu memang. Nah, cuma di sini sangat erat kaitannya dengan kita sebagai trader. Tapi sebelum ke sana, gue akan jelaskan dulu tentang pengalaman gue mengerti tentang cara kerja otak. Kalau kalian pernah mempelajari tentang hipnoterapi atau NLP ya, Neuro Linguistic Program, maka step pertama yang kita lakukan adalah kita mempelajari tentang cara kerja otak. Nah, dari pengalaman yang telah gue pelajarin, cara kerja otak manusia itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Nih, sebenarnya semua juga udah tahu ya. Terbagi menjadi dua secara kesadaran, yaitu adalah alam sadar dan juga ada alam bawah sadar. Nah, tapi ternyata otak manusia juga itu terbagi menjadi dua secara fisiologis, yaitu otak kanan dan juga otak kiri. Nah, perbedaannya di mana? Jadi kalau otak kiri itu adalah letaknya alam sadar kita sebagai manusia, di mana otak kiri tersebut itu berfungsi dalam logika ya, angka dan huruf, menulis, membaca, sistematis, analitis, teoritis, intelijensi, rasional, dan kaku. Itu adalah otak kiri. Nah, lalu ada satu lagi adalah otak kanan. Disinilah letaknya alam bawah sadar, gitu ya. Dan otak kanan ini bekerja dengan cara imajinasi, intuisi, kreativitas, praktis, ide dan konsep, gambar, musik, mimpi, emosi, dan sifatnya adalah fleksibel. Oke, nah berdasarkan itu kita tahu bahwa kedua belah otak kita tadi itu mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berbeda. Ini berkaitan dengan master the form, flow with the formless. Gue diajarin sama orang tua gue dari kecil itu perbedaan tentang cara kerja otak, dan yang gue tahu cuma begini. Kalau otak kiri itu adalah matematika gitu ya, paling gampang seperti itu. Kalau otak kanan itu adalah musik. Nah, apakah itu benar? Ternyata belum tentu tepat gitu ya. Karena pada intinya form itu adanya di otak kiri. Jadi segala sesuatu yang bisa dipelajari itu sebenarnya adalah bisa dipelajari oleh otak kiri, formnya. Jadi contoh kalau matematika itu udah jelas itu form. Tapi kalau misalkan ini adalah musik gitu ya, musik juga kalau Anda perhatikan sebenarnya juga ada formnya. Jadi kalau Anda mempelajari musik, itu ada tangga nada, ada kunci, G mayor, G minor, dan seterusnya. Semuanya itu adalah formnya gitu ya. Jadi yang bisa kita kuasai adalah nomor satu, kita selalu mempelajari segala sesuatu, apapun yang ada di dunia ini kita pelajari, pastinya kita pelajari formnya di otak kiri. Makanya formnya itu pasti kaku. Semua teori pasti kaku gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan saya lagi ya, seandainya kita ambil sebuah contoh deh, misalnya musisi terkenal ya, let's say Ahmad Dhani gitu ya. Ahmad Dhani itu musisi terkenal, penulis lagu dan lain sebagainya, dia sangat sukses di dalam bisnisnya, di dalam kehidupannya gitu ya. Lalu kita misalkan ingin menjadi seperti dia, lalu kita mempelajari tentang musik pakai otak kiri. Pertanyaan saya, kalau kita sudah belajar musik dengan sangat keras, apakah kita bisa menjadi seperti Ahmad Dhani? Ya, jawabannya belum tentu gitu ya. Kenapa? Karena untuk bisa bikin musik yang bagus, tidak cukup hanya belajar pakai otak kiri, lalu Anda tiba-tiba bisa bikin musik. Main musik mungkin Anda bisa, main lagu orang kita bisa, tapi kalau untuk kita bikin sebuah musik yang bisa disukai oleh orang lain, tentunya itu sangat diperlukan kreativitas, ide, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dari otak kanan. Ini berkaitan juga dengan tingkat operasional manusia. Kita sebagai manusia, Anda sebagai manusia itu beroperasi dengan sangat efektif dan efisien, lebih baik ketika kita bekerja dengan otak kanan. Sekali lagi saya ulang, kita sebagai manusia, kita bisa bekerja dengan lebih baik
efektif dan efisien kalau Anda sudah bekerja dengan otak kanan. Saya ambil contoh. Ketika kita belajar menyetir mobil gitu ya, itu ada formnya. Kita pelajari formnya itu adalah pakai otak kiri, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya kita nyetir mobil atau motor atau apapun ya, step pertama adalah kita kuasai dulu cara kerja mobil gitu ya. Misalnya kalau kita anggap ini manual, masukin gigi 1, injek gas, injek kopling, masukin gigi 1, gas ya, lepas kopling dan seterusnya. Nah biasanya ketika kita mulai mempelajari cara kerja mobil seperti itu, cara nyetir mobil, itu kita mempelajarinya dengan form di otak kiri. Apa yang terjadi ya? Pasti mobilnya mati dulu ya, lalu kita nyalain lagi, kita coba belajar lagi dan seterusnya. Mungkin Anda sudah bisa teorinya, udah dijelasin berulang-ulang kali. Ketika praktek tentunya mobilnya akan mati berkali-kali, lalu Anda akan latihan beberapa kali sampai benar-benar lancar. Mungkin 1-2 minggu atau 1-2 bulan, tergantung bagaimana kesungguhan kita di dalam latihan gitu ya. Nah, ketika Anda sudah bisa nyetir mobil, apa yang Anda lakukan? Anda bisa menyetir mobil tanpa form lagi ya. Jadi kita bisa menyetir mobil secara otomatis. Ini disebut dengan go with the flow atau flow with the formless. Artinya ketika kita sudah menyetir mobil dengan menggunakan otak kanan, maka kita bisa menyetir mobil dengan lebih baik. Bahkan kita bisa sambil mikirin hal lain gitu ya. Kita bisa sambil mikirin kerjaan, kita bisa sambil mikirin hal-hal lain di luar daripada nyetir mobil itu sendiri. Oleh karena itu banyak pengendara mobil yang ketika nyetir mobil sebenarnya seperti dia tidak berada di situ. Sebenarnya tidak berbahaya kalau Anda yang penting tidak stres gitu ya. Kita dalam kondisi yang biasa-biasa aja sebenarnya kalau kita lagi nyetir mobil atau melakukan hal lain apapun itu, ketika kita sudah go with the flow dengan alam bawah sadar atau otak kanan, maka kita akan melakukannya dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini juga berkaitan ya, dan sebenarnya sama saja dengan yang namanya trading. Oke, nah perlu kita ketahui bersama bahwa kalau kita trading, nomor satu kan kita pelajari dulu ilmunya gitu ya. Ilmunya ada technical analysis. Technical analysis juga ada banyak sekali. Dan ada format yang benar, ada format yang kurang benar. Yang benar itu berarti ilmu yang benar-benar valid. Jadi contoh kalau Anda belajar matematika, formnya maka Anda harus pakai buku matematika. Betul ya, jadi ada format dasarnya. Lalu kalau Anda belajar fisika, Anda perlu buku fisika yang benar-benar teori yang dibikin oleh guru fisika seperti itu. Nah, begitu pula di bidang trading ini, kalau kita menganalisa market, alatnya atau ilmunya adalah technical analysis. Oleh karena itu, saya selalu sarankan 2 buku yang saya sarankan ya untuk step awal itu adalah Technical Analysis of the Financial Market by John Murphy, buku wajib bagi para analis. Lalu juga ada Martin Pring yang bikin buku judulnya Technical Analysis Explained. Jadi itu adalah format dasarnya. Anda kuasai dulu dari situ. Silakan Anda cari di Google ya, di Amazon. Itu saya kurang tahu harganya berapa, silakan Anda Google aja. Nah, setelah Anda menguasai formatnya, barulah kita bisa go with the flow. Jadi Anda harus mentransfer dari otak kiri ke otak kanan. Disinilah hacksnya, bagaimana caranya kita mentransfer dari otak kiri atau form yang telah kita kuasai ke otak kanan. Oke, satu lagi kuncinya ya, kita sebagai manusia itu bisa beroperasi dengan lebih baik ketika kita gunakan otak kanan. Tapi flow dari alam bawah sadar atau subconscious flow itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah menguasai formnya. Jadi saya ulang sekali lagi, flow with the formless bisa dilakukan, flow secara alam bawah sadar atau subconscious flow Anda bisa lakukan kalau Anda sudah menguasai formatnya dengan benar. Jadi step nomor 1 udah pasti kita pelajarin formnya, kita pelajari ilmunya, benar-benar kita pelajari luar kepala sampai luar kepala. Itulah ada satu kata-kata seperti itu. Anda kalau sudah mengerti sesuatu di luar kepala, artinya Anda sudah mengerti, udah mentransfer dari otak kiri atau alam sadar kita udah transfer ke otak kanan atau alam bawah sadar. Nah, saya akan masuk lebih dalam mengenai ini, tapi akan saya bawa ini ke video-video berikutnya. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan boleh komen di bawah ya, mengenai subconscious mind, conscious mind, lalu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, otak kiri dan kanan, dan seterusnya. Silahkan kalian komen di bawah. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.